Bab 40. Dia tahu kalau pusat perusahaan Kitadara Finance Group memang bukan di kota M, tetapi ia sama sekali tidak menyangka kalau pusat Kitadara Finance Group ternyata begitu besar. Di jalanan ada banyak sekali turis yang datang dan berfoto-foto. Dulu pernah ada orang yang bilang kalau saja Kitadara Finance Group bangkrut, maka kota S akan hancur. Itu artinya karyawan penduduk kota S di Kitadara Finance Group sudah hampir mencakup semua penduduk kota S. Bahkan ada banyak keluarga yang semua anggota keluarganya bekerja di Kitadara Finance Group. Ini benar-benar adalah Kitadara Finance Group, perusahaan yang sangat besar. Ravindra sudah berjalan beberapa langkah, lalu ia pun tersadar kalau Isabel masih belum mengikutinya. Lalu ia membalikkan badannya dan melihat Isabel yang masih terbengong di sana. Perempuan ini sekarang kenapa ia terbengong di sana? Ravindra membalikkan badannya dan berjalan ke depan Isabel. Lalu ia menjulurkan tangannya dan menggenggam tangan Isabel lalu menariknya untuk berjalan. Isabel yang tadinya terbengong pun langsung tersadar. Lalu ia baru tersadar kalau Ravindra sedang menggenggam tangannya. Mengingat terakhir kali ia menggenggam tangannya sendiri adalah ketika ia di kampung halamannya. Dia berkata, walaupun mereka hanya berakting, mereka juga harus berakting dengan bagus. Hari itu adalah akting. Kali ini tentunya juga hanya akting saja. Kali ini Isabel tidak sembarangan bergerak lagi. Ia pun mengikuti langkah kaki Ravindra dan berjalan masuk ke dalam perusahaan. Melihat Isabel yang begitu nurut, Ravindra pun merasa sangat puas. Karyawan di perusahaan Kitadara Finance Group memang berbeda dengan yang di perusahaan lain. Walaupun mereka berdua berjalan masuk dengan begitu romantis, semua karyawan itu tetap membongkokkan badannya dan di wajah mereka tidak ada ekspresi yang aneh-aneh. Respon mereka yang seperti ini membuat Isabel merasa sedikit lebih tenang. Kalau saja mereka semua memberikan ekspresi yang aneh dan terkejut, mungkin dia sendiri juga akan merasa tidak tenang. Pak, Bu, karyawan yang ada di daerah pusat sudah diberi sapaan tadi. Jadi mereka semua sudah tahu dengan status Isabel. Ibu Direktur, bibir Ravindra sedikit tersenyum. Ia sepertinya sangat suka dengan sambutan ini. Isabel masih merasa tidak begitu cocok, tetapi ia tetap menundukkan kepalanya dan berjalan mengikuti Ravindra. Tenang saja, mulut karyawan pusat bisa dijaga. Ravindra melihat Isabel yang merasa tidak tenang, lalu ia pun menjelaskan, tidak ada orang yang berani sembarangan berbicara. Tentu saja mereka tidak berani kalau saja mereka dipecat dari perusahaan Kitadara Finance Group, tidak ada perusahaan lain yang mau memakai mereka. Mohon tanya, siapa yang berani macam-macam dengan perusahaan Kitadara Finance Group? Itu cari mati namanya. Di kota S, Ravindra benar-benar adalah raja. Dia mau siapa yang hidup, maka orang itulah yang hidup. Dia mau siapa mati, maka orang itulah yang mati. Karena dia adalah Ravindra. Karena ia adalah direktur dari perusahaan Kitadara Finance Group. Karena ia adalah penerus perusahaan Kitadara Finance Group. Isabel pun menghela nafas. Sebenarnya ia sama sekali tidak peduli dengan semua ini.
ia hanya merasa ia tidak begitu natural. Soalnya, selama ini ia belum pernah bertemu dengan orang sebanyak ini. Karyawan yang ada di pusat sepertinya ada sampai ribuan orang. Ternyata adalah sebuah perusahaan monopoli. Ravindra langsung membawa Isabel menggunakan lift pribadi dan mereka langsung sampai ke lantai paling atas. Pada saat ini, Isabel baru tersadar. Kenapa kita mau menemui presiden dari Korea itu di sini? Kita menyambut mereka di lantai atas. Ravindra menjawabnya dengan tenang. Di lantai atas. Isabel sedikit bingung dan membesarkan matanya. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar acara penyambutan orang di lantai atas. Ketika Isabel sudah mengikuti Ravindra sampai ke lantai atas, rahang bawah Isabel sudah hampir menyentuh lantai. Ternyata lantai paling atas itu sudah didekor menjadi sebuah airport kecil. Di atas sana ternyata sudah disediakan 6 jalur untuk pesawatnya. Isabel sudah sama sekali tidak bisa menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikan apa yang ia lihat. Ini bukannya sudah terlalu berlebihan. Ravindra melihat ekspresi wajah yang sangat terkejut dan terbengong. Ingin sekali ia tertawa melihatnya. Sebenarnya perempuan ini tahu tidak status laki-laki yang ia nikahi. Dia juga sebelumnya adalah karyawan di perusahaan Kitadara Finance Group. Sebenarnya dia tahu tidak dengan perusahaan Kitadara Finance Group. Lap air liur kamu sudah hampir mengalir keluar. Ravindra sengaja berkata seperti itu. Isabel langsung mengeluarkan tangannya dan mengelap air liurnya. Sampai saat ini, ia baru sadar ternyata tangannya dari tadi masih ada di dalam genggaman tangan Ravindra. Dari tadi belum terlepas sama sekali. Tidak peduli waktu tadi di bawah, di lift, di atas, pokoknya dari tadi tangan mereka tidak terlepas sama sekali. Isabel ingin sekali melepas tangannya, tetapi tenaga orang ini sangat kuat. Ia menekan tangannya dan ia sama sekali tidak bisa mengeluarkan tangannya. Isabel hanya bisa memelototi Ravindra dan menggunakan tangannya yang satu lagi untuk mengelap air liurnya. Tidak ada, ternyata dia dibohonginya. Ravindra melihat Isabel yang sibuk untuk mengelap air liurnya dan ia pun tidak bisa menahan dirinya dan perasaan hatinya sangat baik. Pengurus keluarga Kitadara pun menyuruh beberapa orang untuk berbaris dan memberikan hormat kepada mereka. Di belakang mereka juga berbaris bodyguard yang wajahnya tidak ada ekspresi sama sekali. Melihat hubungan Ravindra dan Isabel yang begitu baik, semua orang pun sangat puas dan memberikan senyuman hangat. Pada saat itu, petugas itu berjalan selangkah dan memberitahukan Ravindra, "Tuan muda, pesawat presiden akan tiba 5 menit lagi." Baik, mata Ravindra pun menjadi semakin serius sedikit. Lalu ia pun menggenggam tangan Isabel dengan lebih erat dan memberikan senyuman lembut kepadanya. Isabel mendengar masih ada beberapa waktu ia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menikmati pemandangan di sini. Tempat ini benar-benar punya pemandangan yang cukup indah. Dari sini, jika dilihat ke seluruh penjuru, sepertinya bisa melihat keseluruhan kota es. Angin yang berhembus dari timur ke barat benar-benar sangat indah. Bangunan-bangunan tua yang berjajaran di sepanjang jalan mempunyai ciri khasnya tersendiri. Tetapi sayangnya karena ditutupi oleh bayangan perusahaan Kitadara Finance Group, bangunan itu tidak bisa menampilkan
secara jelas keindahan dirinya. Dari atas ini juga bisa melihat jalan raya yang dipenuhi oleh keramaian mobil dan orang-orang. Semua keindahan kota ini bisa dilihat dari sini. Perasaan ini benar-benar sangat ajaib. Cari apa? Ravindra melihat Isabel yang terus melihat ke bawah sana, dan ia tidak bisa menahannya dan tidak bertanya kepadanya. Aku sedang mencari apakah ada bangunan yang lebih tinggi dari bangunan ini. Isabel pun menjawab pertanyaannya. Mendengar suara Ravindra, ia pun langsung menoleh dan melihat ke arah Ravindra lalu bertanya, "Ini bangunan paling tinggi di kota es ya?" Mendengar pertanyaan dari Isabel, Ravindra tidak menjawabnya. Semua orang yang ada di sana pun tidak bisa menahan diri dan tertawa. Penjaga itu menundukkan kepalanya dan menjawab, "Lapor Nyonya Muda, kita daerah Finance Group bukan hanya bangunan paling tinggi di kota es, tetapi juga adalah bangunan yang paling tinggi di provinsi ini. Bangunan kita ada 88 tingkat, di bawah lantai dasar masih ada 10 lantai. Isabel pun langsung terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Di bawah lantai dasar masih ada 10 lantai. Baiklah, semuanya berdiri. Pesawatnya sudah sampai, Ravindra berkata dengan nada rendah. Isabel pun langsung berdiri dengan baik di samping Ravindra. Ravindra pun mengeratkan tangannya karena ia tahu wanita ini pasti merasa gugup. Dan setelah 1 menit berlalu, pesawat itu pun mendarat di atas sana. Isabel masih sedikit terkejut dan langsung mengikuti langkah kaki Ravindra dan menyambut orang yang hadir itu. "Presiden, Ibu Presiden, selamat datang di perusahaan kita Dara Finance Group." Ravindra langsung menyambut mereka dengan menggunakan bahasa Korea yang lancar. Isabel juga menggunakan bahasa Korea untuk menyambut mereka. "Halo, selamat datang." Isabel mengangkat kepalanya dan melihat ke sana. Lalu ia menyalami tangan Ibu Presiden dan ia melihat sepasang suami istri yang sangat harmonis. Benar-benar tidak disangka Direktur Raffi lebih ganteng dari foto. "Ini adalah istri Anda. Kalian berdua sangat cocok." Ibu Presiden yang baru turun dari pesawat itu langsung datang ke depan Isabel dan memeluknya, lalu berkata, "Direktur Raffi sangat beruntung bisa mendapatkan istri secantik ini." Wajah Isabel pun memerah. Dia menahan dirinya karena ia tidak mengerti apa yang sedang dikatakan oleh Ibu Presiden. Tetapi kalau didengar-dengar sepertinya sedang memujinya. Ravindra bersalaman dengan Presiden sambil tersenyum. Lalu ia dengan lembut memeluk Ibu Presiden lalu menjawab, "Benar, ini adalah istri saya. Nama dia Isabel. Bahasa Korea dia tidak begitu bagus, mohon dimaafkan." Isabel bersalaman dengan Presiden lalu dengan terpatah-patah berkata, "Selamat datang ke kita Dara Finance Group." Ravindra mengatakan dengan nada bicara yang kecil, "Nada bicara kamu salah." "Hah?" Isabel pun terbengong dan mengangkat kepalanya lalu melihat ke arah Ravindra dan masih belum tersadar. Presiden dan Ibu Presiden yang melihatnya pun tertawa, lalu menggunakan bahasa Mandarin dan menyapa Isabel. Ternyata istri Ravindra adalah orang yang sangat menarik. Ternyata mereka bisa bahasa Mandarin. Hati Isabel pun langsung terasa lega. Pantesan Ravindra tidak begitu peduli dengan bahasa Koreanya yang tidak begitu bagus. Ternyata mereka bisa bahasa Mandarin. Dasar masalah penting seperti ini pun tidak diberitahukan kepadanya. Isabel tidak bisa menahan dirinya dan melihat Ravindra sebentar. "Maaf, aku baru belajar 3 hari. Isabel sama sekali tidak takut dibilang orang. Ia langsung mengakui kelemahan dirinya. "Tidak apa-apa, aku bisa bahasa Mandarin." Ibu Presiden menarik tangan Isabel lalu berkata,
"Tidak apa-apa, aku bisa mengajarimu." Presiden pun melihat gelang kapel yang dikenakan Ravindra dan Isabel, lalu di dalam matanya terlihat bahwa ia sangat puas. Hanya dengan membuat mereka merasa puas dengan hubungan suami istri mereka berdualah yang bisa membuat presiden ini bisa menyukai barang mereka. Dia selalu bilang, hanya laki-laki yang menghargai dan mengerti tentang keluarga barulah bisa menjadi laki-laki yang sukses. Laki-laki seperti itu baru pantas berteman dengannya. Saat itu Ravindra pun berkata, "Kita tidak boleh terus terbincang di sini. Ayo jalan, kita istirahat sebentar di bawah." Baik, presiden pun menarik tangan ibu presiden dan berjalan bersama ke bawah. Ravindra pun memberikan isyarat kepada Isabel dan Isabel pun segera mengikutinya. Dan mereka juga meniru gaya presiden dan ibu presiden. Dia dengan otomatis menarik tangannya di dalam genggaman tangan Ravindra. Ravindra sangat puas dengan sikap Isabel yang seperti ini, lalu ia pun menggenggam tangan Isabel dan turun ke bawah. Ketika sudah sampai ke ruang tamu di bawah, teh pun langsung dihidangkan. Isabel mendengar Ravindra yang terpincang dengan bahagia dengan presiden, lalu ia pun hanya bisa mendengar dan tersenyum di samping. Ibu presiden bisa melihat Isabel tidak begitu tertarik dengan apa yang dibicarakan mereka. Lalu ia pun menarik Isabel dan bertanya kepadanya, biasanya apa yang ia lakukan